Enjoy, 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 enjoy. Halo para Sabuners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Oke guys, di video kali ini gue mau ngebahas alur cerita dari sebuah film mantap-mantap Asia lagi nih guys. Film ini berjudul Manner Teacher. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang gak ngerti sopan santun cuy. Dan kemudian ia berubah jadi orang yang sopan banget cuy, karena bantuan dari peri yang gak kasat mata. Oke guys, sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya guys. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya guys. Film ini diawali dengan seorang pria yang menabrak seorang wanita, dan kemudian ia meminta maaf. Pria ini bernama Hyunmo. Hyunmo ini pergi ke tempat dukun nih cuy, atau peramal lah. Dukun di Korea mah cantik-cantik ya. Film ini adalah flashback yang menceritakan kenapa Hyunmo bisa jadi orang yang sangat sopan seperti ini cuy. Dan film pun dimulai. Film ini diawali dengan Hyunmo yang baru keluar dari lift dan menabrak seorang cewek. Tapi bukannya menolong, Hyunmo ini malah langsung pergi cuy. Yang membuat direktur perusahaan itu, yaitu Direktur Yun, geleng-geleng kepala karena kelakuan Hyunmo. Kemudian terlihat dua orang wanita cantik nih cuy. Wanita ini bernama Min A dan Yoon Ji yang seorang karyawan baru. Kemudian datang Hyunmo, dan di sini terlihat Eun Ji yang kaget dengan si Hyunmo ini cuy, karena suatu alasan. Kemudian Hyunmo ini kebelet cuy, dan dia menendang-nendang pintu toilet itu, yang ternyata di salah satu toiletnya ada Direktur Yun yang lagi boker cuy. Direktur Yun pun memarahinya karena perilakunya yang tidak sopan cuy. Kemudian Direktur Yun menelpon Eugene dan memarahinya karena dia adalah penanggung jawab semua karyawan. Eugene pun bingung dan meminta saran gimana caranya agar Hyunmo ini berperilaku baik. Lalu ada yang menyarankan untuk menyewa seorang manner teacher atau guru yang bertugas mengubah seseorang menjadi lebih sopan cuy. Tapi mereka ini nggak tahu siapa manner teacher yang cocok untuk Hyunmo. Malam harinya Hyunmo dan Mina lagi minum-minum cuy, dan Mina ini mengajak Hyunmo untuk bergencotan cuy. Dan mereka pun akhirnya bergenjot ria cuy. Tapi di sini Mina ini kecewa cuy dengan gaya bergenjotnya si Hyunmo ini cuy. Keesokan harinya Hyunmo kebelet lagi cuy dan pergi ke toilet. Ia pun menggedor-gedor pintunya dan tiba-tiba ada lampu flash dari dalam toilet. Kemudian keluar seorang cewek cantik cuy, mantap nih ya. Cewek ini ngaku kalau dia ini adalah peri cuy, yang ditugaskan untuk mengubah perilaku si Hyunmo. Wanita ini bernama Myo Ryong. Sebut saja Myo ya cuy, biar lebih gampang. Jelas saja Hyunmo ini nggak percaya cuy. Ia kemudian mendatangi Hyujin dan menanyakan tentang peri itu. Hyujin pun menjawab mungkin itu adalah manner teacher yang disewa karyawan tadi, dan dia pun menyuruh untuk menanyakan langsung kepada Direktur Yun. Hyunmo lalu pergi ke ruangan Direktur Yun dan mengetuk pintunya 3 kali. Dan tiba-tiba muncul Myo di ruangan itu cuy. Hyunmo lalu menanyakan dia ini siapa kepada Direktur Yun. Tapi Direktur Yun ini nggak ngelihat siapa-siapa selain Hyunmo. Dan Myo ini bilang ia akan muncul kalau Hyunmo mengetuk pintu atau melakukan hal-hal sopan lainnya, dan hanya Hyunmo yang bisa melihatnya. Karena nggak percaya, Hyunmo lalu keluar dan masuk tanpa mengetuk pintu. Dan benar saja, Myo nggak ada di ruangan itu cuy. Ia mencobanya beberapa kali, yang membuat Direktur Yun heran dan merinding cuy. Singkat cerita, saat Hyunmo di rumah,
Ia mencoba memanggil peri itu dengan berbuat sopan, dan ternyata benar, peri itu muncul lagi cuy. Malamnya, Hyunmoo ini nyoba memanggil peri itu cuy, untuk diajaknya bergenjot. Dan peri itu pun mau cuy, tapi dia harus memenuhi syarat dari Mio dulu, seperti gosok gigi dan hal baik lainnya. Karena Hyunmoo ini udah gak sabar, akhirnya Mio pun menghilang cuy. Hyunmoo kemudian mencoba berbagai tingkah sopan, tapi Mio ini gak mau keluar cuy. Keesokan harinya, Hyunmoo ini sudah berperilaku sopan cuy. Dan Direktur Yoon yang melihatnya kini jadi senang cuy. Selama 1 hari itu, Hyunmoo melakukan perilaku sopan, tapi peri itu nggak muncul sama sekali. Malam harinya, Direktur Yoon mengadakan pesta atas perubahan perilaku Hyunmoo. Mabuk-mabuk mantap lagi nih cuy. Kemudian terlihat Eunji yang menghampiri Hyunmoo dan mengajaknya untuk ngopi-ngopi cantik cuy. Lalu datang Min-a yang lagi pengen dan ngajak Hyunmoo untuk bergenjot cuy. Tapi Hyunmoo ini menolaknya dan memilih pergi bersama Eunji. Lalu datang pria setengah cupu menghampiri Min-a, dan akhirnya Min-a bergenjot dengan pria cupu itu cuy. Hyunmoo pun berkencan dengan Eunji. Eunji ini bercerita kalau dulunya ia adalah seorang wanita yang nakal cuy, yang suka malakin orang lain. Sampai tiba-tiba muncul peri cowok yang wajahnya mirip seperti Hyunmoo. Itulah mengapa Eunji kaget saat pertama kali melihat Hyunmoo. Hyunmoo pun juga kaget, ternyata bukan hanya dia yang mengalami hal itu. Sepulangnya, Hyunmoo yang seharian gak ngeliat Mio kemudian merasa gelisah, dan Hyunmoo pun mencoba memanggil peri itu, dan ternyata berhasil. Hyunmoo kemudian berkata kalau hari ini ia sudah berbuat hal sopan, dan akhirnya mereka pun bergenjotan cuy. Asli ini mantap adegannya. Keesokan harinya, Eunji mengajak Hyunmoo pulang bareng, tapi Hyunmoo ini menolaknya karena ia lebih memilih memanggil Mio dan mengajaknya untuk bergenjot cuy. Tapi baru mau masukin terongnya, Eunji ini balik lagi cuy dan ngelihat terangnya si Hyunmoo. Kemudian Hyunmoo pergi ke toilet dan memanggil Mio lagi, dan akhirnya mereka pun bergenjot di toilet itu cuy. Dan suara rintihan Hyunmoo ini didengar oleh direkturnya cuy. Direktur Yoon ini mengira kalau Hyunmoo sedang senam 5 jari cuy. Dan sejak saat itu, Mio ini jadi agresif cuy, dimana setiap kali ia muncul, Mio langsung mengajak Hyunmoo untuk bergenjotan cuy. Dan apesnya, kejadian itu terjadi di ruangan Direktur Yoon, yang membuatnya marah-marah cuy. Dan dari sini, Hyunmoo menjadi pusing cuy, karena jika Hyunmoo mengetuk pintu, maka Mio ini akan muncul. Dan kalau Hyunmoo gak ngetuk pintu, maka direktur akan marah-marah dan menganggapnya tidak sopan. Hyunmoo pun jadi stres cuy, dan mengatakan pada Mio agar tidak muncul lagi di hadapannya. Dengan raut wajah yang sedih, Mio pun akhirnya pergi cuy. Direktur Yoon pun mengira bahwa benar di ruangan itu ada hantunya cuy. Dan sejak saat itu, Hyunmoo ini jadi berubah cuy, karena sejak kepergian peri itu, dia ini merasa ada yang kurang di kehidupannya. Hyunmoo pun mencoba berbagai hal sopan lainnya cuy, namun Mio ini tidak pernah muncul lagi cuy. Eunji yang melihat Hyunmoo pun merasa kasihan, karena ia dulu juga pernah mengalaminya. Eunji kemudian menyarankan Hyunmoo untuk pergi menemui seorang peramal tadi. Dan inilah scene di awal tadi cuy, yaitu Hyunmoo yang meminta untuk diramalkan nasibnya setelah ditinggal peri itu ke depannya cuy. Hyunmoo kemudian mengambil sebuah kartu tarot, dan menurut dukun itu, Hyunmoo sebentar lagi akan dipertemukan dengan jodohnya. Tak lama kemudian datang Eunji yang juga kebetulan datang ke tempat itu.
Jadi bisa disimpulkan, Yeonji inilah yang akan jadi jodohnya Hyunmo cuy. Dan ternyata Myo ini masih mengawasi Hyunmo cuy dari kejauhan. Dan film ini pun selesai. Oke guys, itu tadi alur ceritanya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya guys.